Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuang satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan badan pada hari ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang rujukan kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Saya Eliana Deka selaku moderator sekaligus pemaparan materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang dimana anggotanya Alberta, Ambrosia, Berlinda, Diana, Eliana Deka, Elvira, Elizabeth, dan Pamilia. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita memasuki ke pemaparan materi. Pelayanan kebidanan rujukan. Pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan. Juga pelayanan yang dilakukan oleh bidan tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal maupun vertikal. Tujuan rujukan. Tujuan rujukan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu memberi petunjuk kepada petugas puskesmas tentang pelaksanaan rujukan medis dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Tujuan khusus rujukan yaitu meningkatkan kemampuan puskesmas dan meningkatkan dalam rangka menangani rujukan kasus risiko tinggi dan gawat darurat yang terkait dengan kematian ibu dan bayi. Rujukan maternal dan neonatal. Rujukan maternal dan neonatal adalah sistem rujukan yang dikelola secara strategis, proaktif, pragmatis, dan koordinatif untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat yang membutuhkannya, terutama ibu dan bayi baru lahir, dimanapun mereka berada dan berasal dari golongan ekonomi manapun, agar dapat dicapai peningkatan derajat kesehatan ibu hamil dan bayi melalui peningkatan mutu keterjangkauan pelayanan kesehatan internal dan neonatal di wilayah mereka berada. Tahap rujukan maternal dan neonatal. Yang pertama, kita menentukan kegawat daruratan penderita. Yang kedua, kita menentukan tempat rujukannya. Yang ketiga, kita memberi informasi kepada penderita dan keluarganya. Yang keempat, kita mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju. Salah satunya seperti patograf. Yang kelima, kita persiapkan penderita yaitu bakso kuda, yaitu bidan, alat keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, dan darah. Yang kelima, kita mengirim penderita atau ketersediaan sarana kendaraannya. Yang ketujuh, tindak lanjut penderitanya. Sistem rujukan pada neonatus. Menurut Kemkes nomor 031/72 menyatakan bahwa sistem rujukan adalah sistem di dalamnya pelayanan kesehatan, di mana terjadi pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul, baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuan memberikan pelayanan kesehatan pada neonatus dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menggunakan fasilitas kesehatan neonatus seefisien mungkin. Yang ketiga, mengadakan pembagian tugas pelayanan kesehatan neonatus pada unit kesehatan sesuai dengan lokasi
dan kemampuan unit-unit tersebut. Yang keempat, mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi. Yang kelima, meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas secara berdaya guna dan berhasil guna. Jenis rujukan terbagi menjadi dua. Yang pertama, rujukan internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antara unit-unit pelayanan di dalam institusi tersebut. Yang kedua, rujukan eksternal adalah rujukan yang terjadi antara unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal dari puskesmas ke puskesmas rawat inap, maupun vertikal yaitu dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah. Masalah rujukan pada neonatus dan bayi. Faktor bayi yang pertama itu prematur, BBLR atau berat badan lahir rendah atau berat badannya kurang dari 1750 sampai 2000 gram. Yang kedua, umur kehamilannya 32 sampai 36 minggu sehingga dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Yang ketiga, bayi dari ibu DM atau diabetes mellitus. Yang keempat, bayi dengan riwayat apnea. Apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan berhenti sementara saat kondisi tertidur. Yang kelima, bayi dengan kejangnya berulang. Yang keenam, sepsis. Sepsis adalah komplikasi berbahaya akibat respon tubuh terhadap infeksi. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis sehingga terjadi kerusakan pada organ dan jaringan tubuh, bahkan bisa mengancam nyawa penderitanya. Yang ketujuh, aspeksia berat. Aspeksia berat adalah masalah sistem pernapasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh. Yang kedelapan, bayi dengan gangguan pendarahan. Yang kesembilan, bayi dengan gangguan napas atau respiratory distress.